Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas IF 4606, dengan anggota yang pertama saya sendiri, Nova Zakwan Zakianto, dengan NIM 13012223254. Kemudian ada Muhammad Nabil Furqon, dengan NIM 130122214. Dan terakhir ada Tubagus Maulana Asmaul Fauzi Rafiuddin dengan NIM 13010123027. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas 1 keamanan cyber. Untuk yang pertama ada instalasi program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tubagus Maulana. Ya, program diinstal pada komputer lokal atau native installation. Langkah-langkahnya instalasi itu yang pertama, mengunjungi link GitHub program. Ada GitHub, Aquarium atau Python, Skleet, Simple, CRUD Python, with Skleet. Yang kedua, melakukan clone repository GitHub tersebut. Yang ketiga, membuat virtual environment dengan komen python 3 mven .venv. Yang selanjutnya melakukan instalasi dependensi dengan komen pip install flash skla sesuai yang di situ. Selanjutnya menjalankan aplikasi dengan komen python app.py. Yang selanjutnya mengakses aplikasi melalui browser dengan akses localhost HTTP sesuai yang tertera di situ. Dan ini bukti instalasi di CMD. Ini bukti instalasi yang berada di CMD. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah hasil analisis dan peningkatan keamanan program. Yang pertama, di sini diketahui bahwasannya ada celah keamanan. Aplikasi ini tidak memiliki fitur autentikasi dan otorisasi. Dari hal tersebut mengakibatkan siapapun yang mengetahui URL dapat mengakses aplikasi dan dapat melakukan proses CRUD. Berikut adalah kodenya. Dan untuk serangan yang dilakukan, ini karena program tidak punya autentikasi maupun verifikasi, jadi siapapun bisa melakukan penambahan, pengeditan, maupun penghapusan data. Dan tentunya hal tersebut bisa sangat berbahaya karena orang-orang yang tidak punya kewenangan bisa melakukan proses CRUD. Untuk demonya bisa langsung saja. Ini adalah kondisi awal ketika aplikasi belum dilakukan autentikasi dan otorisasi. Bisa dilihat di sini kita bisa menambahkan langsung student atau murid. Padahal tidak ada proses login atau otorisasi lain yang dilakukan. Kita juga bisa melakukan editing di sini. Dan juga kita bisa melakukan hapus atau delete data. Bisa dilihat di situ. Maka dari itu, solusinya adalah kita bisa menambahkan satu buah solusi berupa kolom login atau login page sehingga kita bisa memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai semestinya dan diakses oleh orang-orang yang hanya memiliki akses resmi. Dan berhubung program ini menggunakan backend Flash, jadi kita bisa memanfaatkan login Flash. Dan berikut adalah demo untuk aplikasi setelah dilakukan perbaikan. Bisa dilihat di sini aplikasi tidak menuju ke halaman utama, melainkan user diminta untuk login dulu. Oke, sehingga hanya orang-orang yang memiliki hak akses lah yang dapat melakukan proses CRUD. Oke, bisa dilihat di sana sudah bisa ditambahkan maupun dihapus
serta diedit oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan. Seperti itu. Untuk setelah keamanan yang selanjutnya itu ada input dari pengguna itu ditampilkan kembali di halaman index.html tanpa proses citasi. Hal ini menyebabkan berkemungkinan ada penyerang yang menyisipkan kode JavaScript berbahaya ke halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna. Script tersebut juga akan dieksekusi di browser pengguna lain yang membuka halaman tersebut. Untuk jenis scriptnya itu bisa bermacam-macam, tapi untuk di sini saya menggunakan script payload XSS. Saya lihat di sini untuk jenis serangannya kita bisa mengeksploitasi celah keamanan tersebut dengan melakukan input script alert XSS ke dalam form ini menambahkan student. Ya, bisa di form mana saja. Kalau di sini contohnya di form name. Mungkin bisa dicontohkan. Ini adalah kondisi sebelum perbaikan aplikasi. Nah, bisa dilihat di sana ada indikasi bahwasannya browser itu mengeksekusi script yang dimasukkan oleh penyerang yang ditandai dengan notifikasi dimunculkannya XSS. Seperti itu. Dan berikutnya ada peningkatan keamanan program. Jadi teknik pengamanan yang dilakukan adalah menerapkan citasi menggunakan bleach ya. Hal ini bertujuan untuk membersihkan input pengguna sebelum disimpan ke database supaya inputnya itu jadi jauh lebih aman dan tidak menyalahi aturan serta tidak dieksekusi langsung oleh browser. Dengan alasannya ya karena penggunaan teknik citasi ini dapat mencegah karakter berbahaya seperti buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda petik yang bisa digunakan untuk memanipulasi atau menyisipkan skrip serta merusak sintaks-sintaks yang ada di kolom form. Ini adalah cuplikan programnya. Dan untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke pengujiannya. Kita masukkan lagi skrip yang sama. Ini adalah tampilan dari aplikasi setelah dilakukan perbaikan. Ya, bisa dilihat di situ browser tidak mengeksekusi skripnya, melainkan tetap disimpan di dalam database, tapi untuk skripnya itu dibuat menjadi lebih aman, sehingga tidak dieksekusi oleh browser pengguna maupun browser user-user lainnya. Sekian untuk dua poin telah keamanan pertama. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nabil Furqon. Baik, jadi yang adalah poin ketiga, kerentanan pada aplikasi tersebut. Kerentanan ini yaitu aplikasi tidak mempunyai sanitasi untuk input sehingga memungkinkan penyerang untuk melakukan SQL injection. Di mana SQL injection ini dapat bersifat berbahaya seperti drop database ataupun menghapus atau mengubah data tanpa akses yang seharusnya. Berikutnya adalah kodenya. Cara dilakukan SQL injection ini sebagai contoh kita bisa melakukannya secara langsung dengan cara menambahkan query SQL pada route URL aplikasi tersebut. Misalnya di sini kita bisa mengakses link itu ditambah /delete/1 or 1 sama dengan 1, di mana or 1 sama dengan 1 ini pasti akan dieksekusi, dan karena dianggap oleh database menjadi statement yang benar, maka delete ini akan menghapus semua data di tabel student itu. Sebagai contoh, kita punya tambahkan satu lagi. Di sini kita akan coba melakukan SQL injection secara langsung. /1 or 1 sama dengan 1. Di sini kita menyisipkan
query OR satu sama dengan satu yang akan dievaluasi menjadi true, sehingga ketika dieksekusi semua baris pada tabel student akan dihapus. Untuk pencegahannya kita bisa melakukan menambahkan prepared statement dan parameterized query untuk mencegah aplikasi melakukan eksekusi terhadap query SQL yang berasal dari input user, sehingga aplikasi hanya menjalankan query SQL yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut adalah cuplikan kodenya. Untuk kodenya secara langsung, jika misalnya kita coba lakukan perubahan di aplikasi yang sudah diperbarui, di sini di sini bisa kita lihat tidak terjadi perubahan pada data, sehingga aplikasi tidak menjalankan query SQL berbahaya dari inputan user. Kemudian celah berikutnya adalah akses terhadap operasi DML seperti edit ataupun delete melalui URL secara langsung yang sempat didemokan sebelumnya. Jadi pada aplikasi pada real world yang sesungguhnya biasanya terdapat multi-level akses yang dimiliki oleh tipe user yang secara berbeda. Misalkan pada aplikasi penilaian ini terdapat dua jenis user, yaitu student dan juga teacher. Di mana student ini seharusnya hanya dapat melihat, sedangkan teacher dapat mengubah dan menghapus data. Pada aplikasi sebelumnya hanya terdapat satu role access, di mana yaitu user sebagai admin dapat mengubah ataupun menghapus data. Sedangkan pada aplikasi yang baru, kami menambahkan satu kolom yang akan menjadi membedakan akses antara student dengan teacher. Berikut adalah kodenya. Untuk aplikasi yang sebelum perubahan, seperti dapat dilihat sebelumnya, admin dapat melakukan penambahan ataupun pengubahan dan penghapusan data secara bebas, secara mutlak melakukan penambahan. Sedangkan pada aplikasi baru, berikut ini adalah untuk user guru. Sedangkan misalnya jika user login sebagai student, user tidak dapat melakukan pengubahan ataupun penghapusan data. Dan begitu pula jika misalnya user dengan tipe student ini mencoba melakukan penghapusan secara langsung. Misalnya user dengan tipe akses student mencoba menghapus secara langsung melalui URL, tidak terjadi perubahan pada database. Oke, jadi ini ya. Kemudian untuk bagian refleksi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Novel. Oke, untuk bagian refleksi, jadi pada intinya melalui tugas ini bisa membuat kami menjadi lebih paham bahwasanya aplikasi itu bukan hanya harus berjalan dengan baik fungsionalitasnya atau memiliki tampilan yang cantik, melainkan aplikasi itu harus memiliki keamanan yang memadai. Ya, aspek keamanan itu harus sangat diperhatikan karena bisa menyangkut berbagai hal seperti data dan lain sebagainya. Selain itu, dalam perjalanan pengerjaan tugas ini, kami juga mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis kerentanan, kemudian simulasi penyerangan, maupun penanganan atau tindakan pencegahannya, serta melakukan testing untuk melakukan validasi bahwasanya
pencegahan yang kami lakukan itu sudah tepat dan berhasil untuk menangani kerentanan-kerentanan yang ada pada aplikasi. Adapun untuk hambatan yang dihadapi, ada beberapa kesulitan. Yang paling utama kami temukan adalah bagaimana sih caranya menemukan kerentanan dan juga melakukan analisis tindakan apa yang sekiranya tepat untuk menangani hal tersebut. Karena eh, minimnya pengalaman yang kami punya, jadi kami harus melakukan cross-check satu persatu baris kode. Selain itu, setelah kami menemukan kerentanannya, tidak berhenti tantangannya di situ, kami juga harus memikirkan kira-kira dari sekian banyak solusi yang ditawarkan atau solusi yang bisa kami lakukan, solusi mana sih yang paling tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan tentunya apa alasannya, mengapa pada akhirnya solusi itu adalah solusi yang paling tepat untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu. Untuk lampiran selanjutnya bisa dijelaskan mungkin sedikit oleh rekan saya, Nabil. Baik, jadi untuk lampiran, untuk kode program yang kami ubah kebanyakan ada di operasi pengubahan seperti edit.php, delete.php, uh, index.php, app.php, dan juga app.py. Dan berikut adalah masing-masing function yang diubah, seperti ini misalnya untuk display student. Kemudian untuk delete student, di mana di sini perubahannya dapat kita lihat terdapat prepared statement dan juga pengecekan hak akses. Dan begitu pula untuk function-function untuk melakukan query seperti penambahan lainnya. Di sini adalah add student, update student, dan ini adalah delete.php, ini edit.php. Yang diberi komen adalah kode sebelumnya, kode yang lama. Ini ada di app.py, masing-masing function seperti add student, delete student, kemudian edit student, dan berikut adalah kode yang kami lakukan. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih.